Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ilmu sejati menjadi penerang bagi mereka yang ingin mengecap kehidupan sejati, dan juga sebagai penuntun untuk menemukan yang sejati dari hidup ini. Siapa yang berhak atas ilmu sejati ini? Coba kalian tanyakan kepada para guru yang berpengalaman, yang hatinya telah menunjukkan ketulusan dan sudah berhasil menahan hawa nafsunya sendiri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu sejati itu tidak hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tua, tetapi juga bisa dimiliki oleh kaum yang masih muda. Karena siapapun orang yang telah menerima ilham ilahi, kemudian ia dapat mencerna dan menguasai ilmunya, yaitu kesempurnaan pribadi. Orang yang demikian itu pantas disebut sebagai orang tua, orang yang sudah tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsunya, dapat menghayati manunggalnya keesaan ilahi. Pada prinsipnya, ilmu sejati bisa diraih oleh setiap orang yang menginginkan kesempurnaan jalan kembali pulangnya, tanpa memandang batas usia, status sosial, ataupun pekerjaannya. Pertanda daripada keberadaan ilmu sejati ini pada diri seseorang adalah ketika ia telah menjadi pribadi yang hawa nafsunya sudah tunduk, dan ia menghayati keberadaan dirinya sebagai bagian daripada cerminan dari Yang Maha Ada. Para pemilik ilmu sejati adalah orang yang telah mengenal diri dan Tuhannya, karena mereka tidak lagi terjebak oleh penampilan luar ataupun oleh sesuatu yang sifatnya masih sebatas kulit belaka. Mereka sadar bahwa dirinya tidak lebih hanyalah setitik debu dalam lingkup semesta yang luas ini. Ilmu sejati diraih dengan cara menghayati dalam setiap perbuatan, perkataan, kesadaran diri yang paling dalam. Contoh nyatanya telah banyak kita temukan daripada kisah-kisah para ahli spiritual, khususnya para guru sufi. Karena dalam keilmuan yang sejati ini akan dapat diraih melalui rangkaian tindakan demi tindakan kebajikan dan pengalaman demi pengalaman. Artinya orang yang benar-benar telah mempraktekkan ilmu kesadaran hakiki, sadar daripada arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan ini merupakan anugerah sang sumber ilmu bagi siapa saja yang menjadikan dirinya wadah untuk semesta. Jasadnya boleh saja bergaul dengan siapapun, tetapi untuk hatinya, ia akan menempatkan Tuhan di dalamnya dengan ruang khusus kesucian diri, agar hatinya tetap kokoh bersama Tuhannya. Hati yang sudah tidak lagi terkontaminasi oleh hal apapun yang terjadi di luar dirinya. Lebih jauh lagi, ilmu sejati diraih dengan cara menaklukkan ego dan meleburkan diri ke dalam keberadaan Yang Maha Ada. Apa yang menjadi bukti bahwa seseorang telah memiliki ilmu yang sejati? Bukan kepandaian ia dalam berbicara, dan bukan juga cakupan wawasan yang luas, tetapi lebih kepada kemampuan untuk selalu hening, damai, dan penuh kasih. Inilah jalan sunyi ilmu sejati. Karena para pemilik ilmu ini, mereka yang ilmunya adalah sejatinya ilmu, menjadi penebar damai di kala dunia dalam kekisruhan, penebar kasih di kala dunia tenggelam dalam kebencian, penebar kesembuhan bagi yang terluka,
dan pembawa cahaya dikala orang berada dalam kegelapan. Ia tidak lagi silau oleh penampilan luar, dan juga ia takkan lagi terjebak oleh sesuatu yang artifisial yang serba kulit belaka. Agama baginya bukan lagi identitas kelompok yang dibangga-banggakan, tetapi lebih daripada itu, yaitu sebagai jalan pribadi, jalan sunyi menuju Dia yang maha unik. Karena agama baginya adalah fitrah yang suci, anugerah langsung Sang Pencipta. Saudaraku, Sang sejati, keyakinan terhadap janji Allah yang tidak mungkin ingkar adalah bekal utama perjalanan kaum sufi untuk menuju kesadaran hidup yang berketuhanan. Bahkan dalam menghadapi masalah ekonomi sekalipun, ia akan tetap enggan untuk berkomentar. Toh baginya, semua realitas memang harus dihadapi, bukan untuk diguncingkan sekarang ataupun di masa depan. Yang penting kita harus selalu eling lan waspada. Sebab dalam firman Tuhan, Allah yang Maha Suci telah mengingatkan kita semuanya. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman tanpa diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, untuk Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa yang pendusta. Jadi, hidup ini sendiri adalah ujiannya. Selama masih hidup, maka selama itu pula kita akan terus diuji. Orang yang hebat takkan pernah berpikir untuk menghindar, apalagi melarikan diri dari kenyataan. Tetapi ia akan menghadapi dan menyelesaikan apapun ujian dalam hidupnya. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tidak penting bagaimana keadaan kita berawal, tetapi yang paling penting ialah bagaimana keadaan kita akan berakhir. Karena sepahit apapun kejadian suatu hari nanti, ia akan tetap menjadi bagian kenangan. Dan seindah apapun kehidupannya, toh pada suatu hari nanti ia akan tetap kita tinggalkan. Karena dunia yang kita kumpulkan memang untuk kita tinggalkan, sedangkan akhirat yang kita siapkan bakal kita datangi. Karena itulah, bila mengumpulkan harta dunia terlalu banyak, maka hati akan terasa berat untuk meninggalkannya. Sebab cinta dunia menjadi semakin kuat. Sedangkan bila kita memperbanyak bekal akhirat, seakan tak sabar ingin pulang ke sana. Sebab bekal yang dibawa ke sana sudah kita siapkan. Maka pilihlah untuk meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Dan pilihlah untuk menyelamatkan akhirat sebelum kita pergi ke akhirat dalam keadaan yang tidak selamat. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Mari kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali ke sisi Allah. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan dunia, karena kematian bisa datang tiba-tiba tanpa pernah kita duga. Semoga harimu menyenangkan. Semoga hari-harimu membawa keberkahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.